إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله قد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثم إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Bahwasanya Rasulullah SAW sangat sering mengucapkan doa berikut, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Konon Rasulullah SAW memperbanyak doa tersebut di waktu yang mustajab, di tempat yang mustajab, yaitu ketika beliau bersujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, wahai Rasulullah, amanna billah, kami beriman pada Allah, wa bima ji'ta bih, beriman kepada apa yang engkau bawa. Apakah kami ini tidak merasa aman? Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya innal qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati-hati manusia itu berada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yang kapan saja dan bagi siapa saja Allah Subhanahu wa taala akan membolak-balikkan hatinya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau saja Rasulullah SAW mengkhawatirkan dirinya dan para sahabat-sahabatnya yang merupakan orang-orang yang komitmen menjalankan syariatnya, yang bersama dengan Rasulullah SAW menyaksikan turunnya wahyu dan hidup langsung bersama Nabiullah Muhammad SAW, masih merasa khawatir dengan dirinya dan tidak istiqomah terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan kita yang zaman kita telah sangat jauh dari zaman Rasulullah SAW, zaman yang penuh dengan godaan dan fitnah, yang sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Seseorang di zaman tersebut boleh jadi di pagi hari dia beriman, tapi di sore hari telah kufur, dan bisa jadi dia beriman di sore hari dan esok harinya telah kufur. Maka tentu kita sangat khawatir terhadap diri kita. Kita khawatir
terhadap keistiqomahan kita. Jangan sampai kita berada di lingkungan yang baik justru menyebabkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi kalau kita jauh daripada lingkungan yang baik seperti ini? Kita kembali di masa-masa liburan kita jauh dari para orang-orang soleh dan berada mungkin di sekitar orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka kita sangat khawatir terhadap diri kita, khawatir terhadap keistiqomahan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang bisa menjaga agar supaya kita bisa terus istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa menjaga ibadah sir kita. Ibadah yang kita sembunyikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka inilah orang-orang yang selamat pada hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari di mana tidak ada lagi manfaat harta dan juga keturunan kecuali siapa saja yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, hati yang hanya beribadah dan memperuntukkan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah dalam pesannya, man istata'a minkum an yakuna lahu khib'un min amalin salih falyaf'al. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memiliki amalan soleh yang disembunyikan, amalan soleh yang tidak diketahui dan tidak dipandang oleh banyak manusia, falyaf'al, maka hendaklah dia melakukannya. Karena inilah yang akan memberikan keselamatan nantinya pada hari kiamat. Ibadah sir akan menyebabkan seseorang bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sir ini yang menyebabkan seseorang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama tunziru man ittaba'a adz-dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin 'azim. Bahwasanya orang yang senantiasa takut pada Allah Subhanahu wa taala bil ghaib, takut pada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu bersendiri dengan melaksanakan ibadah, dengan melakukan takarrub pada Allah Subhanahu wa taala, maka fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin 'azim. Berikan kabar gembira bagi mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mereka pengampunan, maghfirah, wa ajrin 'azim, dan pahala yang sangat besar. Mereka inilah orang-orang yang senantiasa menjaga ibadah sir akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian kelak. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. 7 kelompok yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan naungan arsy-Nya. Di antara mereka adalah warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang bersendiri, bertafakur, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat-ingat kesalahannya dan dosa-dosanya, lalu menyebabkan air matanya berlinang. Maka inilah termasuk di antara orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi dengan naungan arsy-Nya. Dan juga di antara 7 orang tersebut adalah rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seorang yang bersedekah lalu sedekahnya disembunyikan, tidak dipublikasikan, tidak diumumkan, tidak diperdengarkan kepada siapapun di antara manusia. Fa akhfaha, bahkan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu menahu apa yang diinfakkan, apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya.
Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah sir ini maka kita akan semakin memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan memberikan kepada kita kekuatan, akan memberikan pada kita power untuk senantiasa menjalankan risalah, untuk menebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Seorang yang akan bertugas menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, di mana risalah ini merupakan qaulan tsaqila, ucapan yang berat, wahyu yang berat, yang merupakan tanggung jawab kita untuk menyampaikan kepada manusia, membutuhkan ibadah-ibadah tersebut. Qumil laila illa qalila warattilil qur'ana tartila wa tabattal ilaihi tabtila. Semua ini adalah merupakan bentuk daripada ibadah-ibadah sir yang dengannya seorang dai, seorang muballigh, seorang muslim mendapatkan inayah, mendapatkan taufik, mendapatkan bimbingan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ibadah dan juga risalah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup banyak ibadah sir yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Rasulullah SAW telah memberikan kita contoh terbaik dengan melaksanakan qiyamul lail, dengan melaksanakan i'tikaf, dengan senantiasa berkhalwat dan bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan begitu banyak ibadah-ibadah sir yang bisa kita lakukan. Ketika kita menahan diri kita untuk tidak meluapkan emosi amarah kita kepada orang lain, itu juga adalah bagian daripada ibadah sir. Ketika kita menahan diri kita untuk tidak menceritakan keburukan-keburukan orang lain, itu juga adalah merupakan ibadah sir. Ketika kita bertransaksi kepada seseorang dengan berniat bahwasanya sebagian daripada yang kita berikan itu adalah sedekah, adalah merupakan ibadah sir. Dan begitu banyak ibadah-ibadah sir yang bisa kita lakukan, yang semuanya akan memberikan manfaat-manfaat yang telah kita sebutkan tadi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Muslim bin Yasar bahwasanya seorang yang melakukan ibadah sir merasakan kenikmatan dan kelezatan jauh lebih besar daripada amalan-amalan yang lain. Maka ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan dalam beribadah, kenikmatan dalam bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, luangkan waktu kita untuk melakukan ibadah-ibadah sir tersebut dengan melakukan qiyamul lail, dengan membaca dan tadabbur Al-Qur'an di waktu-waktu sepi, yang kemudian kita bisa mengambil begitu banyak pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti bahwasanya kita menghindari dari amalan-amalan yang jahar. Sebab di antara amalan-amalan perlu untuk kita jaharkan. Salat berjamaah harus dijaharkan. Ketika kita ingin memberikan contoh kepada orang lain dalam sedekah, dalam berbuat baik, dalam berakhlakul karimah, kita perlu untuk menjaharkannya sehingga bisa menjadi qudwah dan dicontohi oleh orang-orang yang lain. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah di hari Jumat yang mulia kita banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, berselawat atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin wa an sa'iris sahabati ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك واصرف قلوبنا إلى طاعتك يا رحمن يا رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون